Setauku, aku dan Majid yang punya perjanjian. Maafin saya, Bang. Semua ini rencananya Bang Majid. Apa dia tahu kalau kamu menyusul aku kemari? Enggak. Saya kabur dari rumah, Bang. Saya udah gak tahan. Tapi rupanya kata-kata seorang dokter lebih bisa dipercaya daripada kata-kata aku seorang supir. Aduh, Kang. Bukan karena Mas Tanto itu dokter terus Akang teh supir. Tapi saya sudah terbiasa bertukar pikiran sama Mas Tanto, Kang. Wah, hebat betul rupanya otakmu. Otak seorang gadis desa macam kamu ternyata satu level sama otak seorang dokter ya. Akang kenapa sih, Kang? Akang teh kesel nunggu saya terlalu lama di luar. Iya, Tadi kan saya sudah mengajak Akang masuk ke dalam, tapi Akang lebih baik memilih di luar. mana aku tahu kamu akan ngobrol berjam-jam. Susah, Udah serba salah. Ya, Bang. Bang. Kenapa Bang ninggalin saya, Bang? mau apa kamu kemari? Saya menyesal, Bang. Saya mau ikut Abang lagi. Mida, perempuan itu mengaku istrinya. Apa betul, Mida? Saya nggak tahu, Bu. Loh, bagaimana sih kamu? Kok nggak tahu? Kamu bilang bahwa kamu tuh istrinya Raji. Kang Raji teh memang suami saya. Sampai sekarang pun masih menjadi suami saya. Kami belum pernah resmi bercerai, Bu. Tapi dulu dia memang pernah meninggalkan saya dengan perempuan orgas itu. Maafkan saya, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa mendapatkan alamat rumah ini. Lah siapa lagi kalau bukan si Raji? Kamu setuju kalau perempuan itu saya usir? Jangan, Bu. Kasihan. Saya justru meminta izin sama Ibu supaya dia bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Sampai saya bisa bicara sama Kang Raji. Kamu mau kalau dia tinggal di sini? Kasihan, Bu. Dia sedang mengandung anak suami saya. Aku kan sudah buat perjanjian sama kamu dan Majid bahwa setiap bulannya aku akan mengirimkan uang buat kalian. Tapi saya sudah meninggalkan Bang Majid. Akal-akalan apa lagi ini? Kamu dan Majid sekongkol untuk memerasku. Sekarang kamu datang kemari untuk apa? Katakan untuk apa? Sumpah, Bang. Sumpah mati lah sudah meninggalkan Bang Majid. Lah sudah sadar. Sudah tobat. Lah mau balik lagi sama Abang. Lah. Lea? Lea? Lea, kamu gak apa-apa? Lea? Lea? Begitulah ceritanya, Bu. Terus terang, Mida, sewaktu kamu pulang membawa Raji ke rumah ini, Ibu dan Bapak sempat khawatir. Kami curiga, jangan-jangan kalian berdua punya maksud untuk menguasai warisan yang akan didapat oleh Dimas. Demi Allah, Bu. Saya tidak pernah memanfaatkan apa-apa yang telah menjadi milik Dimas. Sekalipun Dimas lahir dari rahim saya,
Tapi saya teh masih tahu diri, Bu. Mida, maafkan kecurigaan ibu ya. Sepertinya teh Bang Raji masih mencintai Leha. Apalagi sekarang Leha sedang mengandung anaknya. Karena itu, Mida, kamu harus minta ketegasan sama Raji. Supaya nasibmu tuh jangan terkatung-katung. Maksud ibu teh, saya harus minta cerai? Iya, penantianmu tuh sudah cukup lama, Mida. Dan ternyata si Raji sudah nikah lagi dengan perempuan itu. Apa yang kau tunggu lagi? Ini semua jawaban selama penantianmu itu. Ya, mungkin ibu teh benar. Bu, saya mau minta tolong sama ibu. Kapan saja Bapak mau saya menandatangani surat itu di notaris, saya bersedia, Bu. Hamida, Mungkin nasib Dimas kalau diadopsi oleh ibu dan bapak akan lebih baik daripada dia menjadi anak haram tanpa ayah. terima kasih, Mida. Ibu tahu, pasti kamu menginginkan juga yang terbaik untuk Dimas. Iya kan? Terima kasih. Terima kasih, Mida. Terima kasih. Pan, ada kabar yang kurang baik untukmu. Tapi mau tak mau kamu harus tahu. Papamu yang meminta aku untuk menjelaskan hal ini sama kamu. Soal apa, Mas? Peristiwa itu menyebabkan luka yang cukup serius di saluran rahim kamu. Dan hanya cukup parah. Sehingga untuk menghentikan infeksi itu menjalar, jalan satu-satunya, kamu harus dioperasi. Operasi? Operasi apa? Pengangkatan rahim. Maksudnya rahim saya, Mas? Ya, artinya kamu akan kehilangan kesempatan untuk memiliki anak, Van. Selamat pagi, Mida. Pagi? Saya lagi nggak ada kerjaan. Boleh nggak saya bantuin kamu? Tidak usah, saya terbiasa bekerja sendiri. Kalau bantu malah jadi repot. Mida, saya tahu saya sudah merebut suami kamu. Tapi itu semua kan bukan kesalahan saya sepenuhnya. Saya tahu. Saya juga tidak menyalahkan kamu. Raji juga tidak bersalah. Saya kok yang salah. Sekarang keadaannya sudah berubah. Raji dan saya malah berganti hidup sama kamu dan berutang budi sama kamu. Itu mah cuma kebetulan aja, Leha. Tidak usah dibesar-besarkan. Tapi kamu kan yang menyelamatkan Raji. Saya hanya menyelamatkan jiwa seorang manusia. Seandainya waktu itu bukan Raji yang luka parah, saya tetap akan menyelamatkan. Hamida, tapi kamu sudah tahu kan kalau saya mengandung anak Raji? Saya tahu, dan saya berjanji akan membiayai kamu dan bayi kamu. Tapi kedatangan kamu ke sini sudah menyalahkan janji kita. Tapi saya butuh Bang Raji.
Saya butuh suami saya untuk menemani saya ketika saya hamil. Kita sama-sama perempuan muda. Saya yakin kamu ngerti perasaan saya. Kalau dulu kamu tak mengerti perasaan saya, kamu tidak akan merebut suami saya. Kamu sudah datang kemari. Kamu sudah mendapatkan suami kamu kembali. Jangan harap saya akan membantu kamu lagi, Leha. Maksud kamu? Si Rajita sudah bekerja di sini sebagai supir. Itu berarti kamu harus hidup dari penghasilan Raji sebagai supir. Tapi bagaimana dengan perjanjian kita? Perjanjian kita sudah berakhir ketika kamu datang ke rumah ini. Memangnya biar dokter itu murah, Bang? Aku gak pernah tahu kalau kamu dan Mida pernah buat perjanjian. Setauku, aku dan Majid yang punya perjanjian. Maafin saya, Bang. Semua ini rencananya Bang Majid. Apa dia tahu kalau kamu menyusul aku kemari? Enggak. Saya kabur dari rumah, Bang. Saya udah gak tahan sama kelakuan Bang Majid. Saya pikir saya bisa lebih hidup bahagia sama Abang di Jakarta. Tapi Mida mengingkari janjinya. Apalagi yang kamu inginkan? Kalau kamu sudah menentukan pilihan, sekarang kamu harus hidup sebagai istri seorang supir yang gajinya cuma 200.000 sebulan. Ya, kalau kamu nggak senang, silahkan kamu kembali sama Majid. Pak, aku harus segera kembali bekerja. Pak, sudahlah. Kamu jangan nangis terus. Ini berat. Tapi harus kamu hadapi dengan kenyataan yang tegar. Bukan dengan air mata. Karena air mata tidak akan berubah apa-apa. Mas, saya akan kuat jika Mas selalu ada di samping saya. Karena Mas mengerti segala keadaan saya, Mas. Sudah lama saya menyimpan perasaan ini, Mas. Kamu dapat alamat playgroup ini dari mana? Saya nggak sengaja lagi jalan-jalan, lalu saya bertemu dengan Mbak Endang yang punya playgroup itu. Ya, saya pikir nggak ada salahnya kalau saya lihat-lihat ke sana. Tapi Dimas kan masih terlalu kecil. Betul. Cuman menurut Mbak Endang, Dimas itu sudah pantas untuk sekolah. Biar Dimas punya teman sebaya dan tidak kesepian. Oh iya, Mida. Kamu tuh memang betul-betul memperhatikan Dimas. Oleh karena itu, saya memberikan Dimas kepada ibu dan bapak. Ya, untuk masa depannya Dimas juga. Oh iya, Mid. Ibu sudah memberitahu sama Bapak. Dan Bapak, Ini personalnya. terima kasih. Dan Bapak merasa terima kasih sekali. Dan kalian besok harus pergi ke kantor notaris untuk menandatangani surat adopsi.